Terima kasih teman-teman dari pers, dari sosial media. Jadi saya di sini selaku Ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang Projo Kabupaten Boyolali. Jadi menanggapi situasi yang berkembang saat ini, di mana seperti di tempat-tempat lain itu banyak demo-demo kemarin, yang mana sebetulnya permasalahannya itu tentang HIP, haluan rancangan undang-undang tentang HIP, haluan ideologi Pancasila. Tapi mengapa melebar pada penjatuhan, penggulingan, pelengseran Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia? Nah, dari situ kita sebagai relawan dan pendukung utama daripada Presiden Jokowi ini harus menampakkan diri bahwa hal ini pertama secara yuridis formal itu tidak benar. Karena apa? Isu yang mereka kemukakan bahwa HIP itu tidak benar karena tidak sesuai dengan Pancasila. Ini kan mestinya kalau mereka tuh mau mempersoalkan itu, persoalannya ke DPR, bukan ke Presiden. Karena Presiden itu justru menerima rancangan itu, bahwa inisiatornya adalah DPR RI. Pemerintah dalam ini Presiden menerima rancangan itu, yang kemudian pada pertengahan Juni kemarin sebetulnya Presiden sudah menolak, mengembalikan rancangan itu untuk dibahas kembali dengan memperhatikan masukan dari seluruh komponen masyarakat. Gitu loh. Karena bagaimanapun juga bahwa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Struktur masyarakatnya macam-macam. Baik itu tentang budayanya, kemudian adat istiadatnya, tentang pandangan hidupnya yang bermuatan lokal, sehingga haluan ideologi Pancasila ini harus merangkum seluruh pandangan-pandangan maupun struktur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat di Indonesia ini. Itu kan Pak Jokowi begitu. Tapi mengapa demo-demo kemarin itu justru fokusnya pelengseran Jokowi? Sehingga HIP itu, haluan ideologi Pancasila itu hanya sekedar untuk cari alasan demo aja. Nah, tapi sasarannya adalah penggulingan atau pelengseran Jokowi. Padahal Jokowi dalam hal ini pihak yang menerima. Kemudian ada insiden pembakaran bendera PDI macam-macam yang sebelumnya di tempat lain, di satu tempat ya itu pembakaran bendera PKI. Sehingga seolah-olah bahwa ada satu linearitas, ada hubungan antara pembakaran bendera ini di PKI ini dengan dikait-kaitkan seolah-olah inisiator daripada HIP ini adalah seolah-olah PDI. Padahal kalau kita lihat dan kita perhatikan proses daripada HIP itu kan dari DPR, kemudian ke Balik Badan Legislatif, kemudian di situ sebetulnya kan ada banyak partai yang mendukung inisiasi adanya HIP ini. Kemudian setelah itu selesai, kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dibahas bersama-sama. Ya inilah sebetulnya secara yuridis itu sudah tidak benar menurut kami. Tidak benar, dan itu adalah pembelaan tujuan politik. Jadi Projo Boyolali tidak terima apabila ada isu-isu atau gerakan-gerakan politik yang menginginkan pelengseran Jokowi sebagai presiden. Karena bagaimanapun juga Presiden Jokowi dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia dasar pemilu yang kemarin. Sedangkan ketentuan pelengseran seorang presiden sudah diatur dalam undang-undang.
Beberapa hal di situ asal terpenuhi baru bisa. Jadi kalau hanya demo mengatakan dia pembela Pancasila, Pancasila apa? Sedangkan Pancasila di sini mengandung unsur kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga adanya kekerasan, adanya rasialisme, adanya pemecah belahan itu sebenarnya mereka bukan Pancasila. Pancasila yang bagaimana? Sedangkan di dalam Pancasila itu, sila-sila itu sudah diatur, sudah dinyatakan bahwa kemanusiaan. Kalau orang kemanusiaan membuat kekerasan, kemudian intimidasi pihak lain dan sebagainya, itu namanya bukan Pancasila. Pancasila hanya sebagai kudung aja bagi mereka. Jadi kami tidak sepakat dan kami akan membela Presiden Jokowi sampai dimanapun. Projo Boyolali akan membela. Nah, jadi jangan sampai nantinya itu muatan-muatan politik, muatan-muatan ekonomi, baik ekonomi nasional maupun yang kaitannya dengan ekonomi internasional yang diterapkan di sini, itu dipakai untuk memprovokasi Presiden Jokowi. Karena apa? Karena kita ketahui Bapak beberapa waktu yang lalu, mungkin dalam bulan Juni atau Mei, itu kan Jokowi atau pemerintahan Jokowi sudah menguasai kembali mayoritas Inalum. Jadi setiap Jokowi atau Presiden Jokowi menguasai perusahaan mayoritas perusahaan asing, saham-saham perusahaan asing, seperti dulu waktu atau di Freeport, itu mesti ada gerak. Inilah yang perlu kita waspadai, jangan sampai gerakan-gerakan itu hanya sebagai tangan-tangan kepentingan asing atau kepentingan orang-orang yang dipakai asing untuk melakukan satu destabilisasi politik di Indonesia demi keuntungan pribadi mereka. Nah, ini perlu kita waspadai. Jadi jangan sampai kita termakan goreng-menggoreng kepentingan seperti ini. Projo dalam hal ini adalah pembela dan pendukung pertama daripada Presiden Jokowi. Ini baju saya dapatkan. Ini kita nggak mau. Dengan bekerja sama dengan seluruh potensi yang ada, kita akan ada di depan. Dan siapapun mereka, kita lawan. Bukan masalah apa-apa, kita akan menegakkan konstitusi. Jadi demokrasi tanpa konstitusi adalah anarkis. Nah, ini harus kita pahami. Jadi demokrasi harus ada aturannya, harus ada landasannya. Bukan semau-maunya. Bukan saya punya HAM, kemudian saya semau-maunya. Lah, orang lain juga punya HAM. Jadi kita menjalankan HAM kita itu jangan sampai nabrak HAM-nya orang lain. Maka di dalam Pancasila, dalam salah satu silanya dikatakan kemanusiaan dan adil. Terus di sini kita hidup supaya dihargai juga menghargai haknya orang lain. Kalau begitu tidak ada kemanusiaan. Itu jelas tertulis di dalam salah satu sila daripada Pancasila. Nah, kemudian yang terkait secara filosofis daripada sila itu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Jadi Indonesia ini dibentuk kemudian berdiri berdasarkan berbagai macam unsur. Berapa ratus kebudayaan yang ada di Indonesia? Berapa ratus atau berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia? Sedangkan di Jawa aja ada berapa suku bangsa? Ada Sunda, ada Jawa, ada yang lain. Di Jawa aja ada beberapa cengkok kebudayaan yang berbeda. Contohnya seperti Jogja Solo, kelihatannya dulu satu kerajaan. Tapi coba kita lihat aja, pakaian adat Solo dengan Jogja kelihatan sama, mixnya sama, tapi beda. Kalau Solo itu nggak pakai mondolan belakang, Jogja pakai. Ini aja ini secara filosofis sudah membedakan. Nah, ini seringkali sekarang itu diabaikan. Jadi seringkali sekarang itu orang mau memaksakan dengan alasan HAM, tapi dia tidak mau menghargai HAM-nya orang lain. Jadi seolah-olah
Jokowi itu kayak orang yang semuanya serba salah. Cabai naik, demo. Makanan apa naik, demo. Demonya ke presiden. Terus akhirnya apa? Turunkan Jokowi. Apa nanti lagi turunkan Jokowi? Sehingga seolah-olah Presiden Jokowi ini tempat sampah yang harus dibuang. Nah ini. Namun demikian kami sebagai seorang pendukung Jokowi dan kami seorang nasionalis yang mengetahui tentang Pancasila dan dasar negara, tentang nasionalisme Indonesia ini, kami tidak akan berhenti di situ. Kami tidak akan melihat hanya satu fase gerakan politik, tapi fase di dalamnya itu, muatan politik yang terkandung di dalam gerakan itu yang akan kita pelajari, dan itu akan kita belakan kepada Presiden Jokowi sampai dia nanti berakhir masa jabatannya. Itu sudah secara hukum, secara konstitusional memang harus berhenti ya berhenti, tapi selama itu tidak konstitusional kita akan ada depan pro Jokowi ini. Jadi kita nggak ada apa-apanya. Kita mendukung Pak Jokowi dulu waktu wali kota sering ketemu saya, tapi begitu dia gubernur aja saya udah nggak pernah ketemu. Kita nggak pernah ketemu. Jadi saya pendukung Jokowi, tapi kita nggak anu lah. Gitu. Karena apa? Karena Pak Jokowi yang berani mengejawantakan, mewujudkan daripada Pancasila. Dan Pak Jokowi terakhir kemarin beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa saya tidak punya masa lalu. Justru masa lalu saya adalah keinginan Bung Karno yang harus saya wujudkan. Nah, ini. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi berusaha untuk mengembalikan mayoritas perusahaan mayoritas atau kepemilikan daripada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, antara lain adanya Freeport dan sebagainya, itu bagi saya perlu kita dukung. Karena apa? Karena Bung Karno dulu mengatakan bahwa kita harus berdikari. Jadi berdikari itu tidak berarti kita tidak kerjasama dengan asing. Kita bekerjasama dengan asing, itu nggak bisa kita tolak. Cuman bahwa kepentingan nasional kita, manajemen kita dari perusahaan itu harus mengutamakan kepentingan bangsa. Tapi kalau dalam arti berdikari itu kita tidak bekerja sama, kita harus menutup diri, itu nggak begitu. Bukan begitu ajaran Bung Karno. Tapi kekayaan yang ada di sini dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa. Maka arahnya itu yang menentukan adalah bangsa Indonesia sendiri, bukan asing. Sedangkan asing adalah transfer of technology, transfer of knowledge, atau hal-hal teknis yang memang kita belum bisa. Maka tidak aneh pada saat tahun 60-an sampai sebelum Gestok, Bung Karno menyekolahkan, mengirim orang-orang muda di Indonesia, termasuk kakak saya. Kirim ke luar negeri, kakak saya kakak saya satu, adiknya ibu saya satu, anaknya bule saya satu. Mereka keluar negeri semua. Untuk apa? Mencari ilmu. Dan itu dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia saat itu, presidennya Bung Karno. Untuk apa? Mencari ilmu di sana, kemudian setelah dia lulus, dia dapat ilmu, kembali di sini. Karena pada saat itu ilmu untuk seperti itu belum ada. Nah, dengan harapan mereka masuk di pemerintah, mengelola semua aset negara ini untuk kepentingan bangsa ini. Jadi kalau orang asing datang silahkan, tetapi dia harus nurut kita. Sementara dia dari kopi nggak masalah, tetapi masakannya harus nurut kita, menunya harus nurut kita, bukan nurut mereka, bukan nurut selera mereka. Ini nasionalisme dalam bentuk berdikari tadi. Jadi nasionalisme itu dijabarkan macam-macam. Jadi jangan ada istilah Jokowi asing, nggak ada. Kalau Jokowi itu anti asing, Presiden Jokowi itu anti asing, itu dia apa? Dia tidak mau dengan susah payah dengan Freeport. Dia tidak mau membubarkan Petra. Ini kan. Nah itu
statement Projo Boyolali dalam rangka membela. Jadi kita tidak membela Presiden Jokowi itu membabi buta, enggak. Ada dasar-dasarnya, dasar hukumnya maupun dasar politiknya, dasar kepentingan ekonominya, bukan pribadi, bukan apa. Nah, kemudian tentang ada kaitannya pembakaran bendera Paluare di satu kota, kemudian pembakaran bendera PD kemarin, itu kan jadi lucu juga. Gimana bendera Paluarenya, lawong PKI itu dibubarkan tahun 66, 65 bubarkan. Wah, masih ada orang yang punya bendera PKI Paluare sekarang, itu kan lucu juga. Padahal di dalam undang-undang tahun 2799 sebagai pengganti KUHP pasal 10 dinyatakan siapapun yang memiliki bendera-bendera di partai tertentu khususnya PKI dan mengibarkannya atau menyebarkannya, itu kan pasal pelanggaran undang-undang yang mana bisa dikenakan hukuman maksimal 20 tahun. Itu kan. Jadi kan ada dasar hukumnya untuk itu. Jadi kalau misalnya pemerintah sekarang menindak mereka yang membawa bendera PKI itu bisa ditelusuri kok. Polisi bisa menelusuri. Gitu. Siapa yang buat? Kalau benderanya tahun 65, 66 mesti sudah koplo. Itu kan di syuting TV itu kan masih baru, masih relatif baru. Berarti kan ada yang buat. Kemudian yang membawa, kemudian yang menonjolkan itu bisa dikenai pidana. Jadi inilah gerakan-gerakan politik yang akhirnya sebetulnya